Shalom, halo adik-adik semua. Kembali lagi kita bertemu di podcast Persekutuan Siswa Malang Youth Center, mempersiapkan remaja bagi Kristus. Ya, kali ini bersama dengan Kak Endar yang akan memimpin kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di podcast kali ini kita akan membahas tema mengenal pribadi Allah. Ngomongin tema ini, Kak Endar langsung ingat ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari pepatah ini menyiratkan bahwa rasa sayang akan muncul jika kita saling mengenal. Kita bisa cek bahwa kita bisa mengasihi atau menyayangi orang lain setelah kita mengenal mereka. Ada tahap mengenal terlebih dahulu yang terjadi sebelum kita bisa mengasihi atau menyayangi seseorang. Nah, adik-adik, hal ini juga berlaku dalam relasi kita dengan Allah. Selama ini mungkin kita merasa bahwa kita belum bisa mengasihi Allah dengan utuh karena kita belum mengenal Allah atau mungkin kita salah dalam mengenal Dia. Nah, di podcast kali ini kita akan belajar untuk mengenal pribadi Allah dengan benar. Nats kita untuk merenungkan firman Tuhan kali ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dari ayat di atas kita bisa lihat bahwa Petrus bisa mengenal Yesus dengan benar bukan karena kemampuan dia, melainkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Petrus sehingga ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dari poin ini kita bisa tahu bahwa pengenalan akan Allah adalah sebuah anugerah atau kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa demikian? Kita semua tahu bahwa saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, bukan manusia yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, namun justru Allah sendiri yang berinisiatif untuk menghampiri manusia. Kejadian pasal 3 ayat 8. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia dapat mengenal Allah karena Allah yang terlebih dahulu memberikan anugerah, sehingga kesempatan untuk mengenal Allah menjadi terbuka. Kita juga tahu bahwa di zaman Perjanjian Lama, manusia berupaya mengenal Allah lewat berbagai macam cara. Bangsa Israel dapat mengenal Allah lewat perantaraan nabi-nabi, hukum Taurat, dan mujizat-mujizat spektakuler yang Allah lakukan sepanjang sejarah mereka. Sedangkan bangsa-bangsa lain mengenal Allah menurut pemahaman mereka masing-masing. Ada bangsa yang mengenal Allah dengan cara yang salah. Ada banyak bangsa yang mengenal Allah dengan cara yang salah. Contohnya, mereka menyembah patung, berhala, pohon, binatang, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kerinduan untuk mengenal Allah harus dibarengi dengan kebenaran, supaya tidak terjadi seperti bangsa-bangsa yang lain tadi. Saat ini, kita bisa mengenal Dia lebih mudah dibandingkan saat di zaman Perjanjian Lama. Karena Tuhan Allah sudah turun ke dunia, menjadi manusia, menyatakan dirinya dan mengerjakan karya keselamatan untuk manusia. Di tangan kita juga telah tersedia Alkitab yang dapat kita baca kapanpun, dimanapun, tanpa hambatan untuk membantu kita mengenal Dia. Lalu pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Dia? Kita kembali ke Petrus. Petrus bisa menjawab bahwa Yesus adalah Mesias adalah karena kedekatannya dengan Tuhan. Kurang lebih selama 3,5 tahun Petrus hidup bersama-sama dengan Yesus. Petrus melihat apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kalau sekarang Kak Endar tanya, siapakah Yesus itu? Apa jawaban kalian? Mungkin kalian akan menjawab bahwa Dia adalah juru selamat, penebus, Tuhan, dan lain sebagainya. Itu jawaban yang tepat. Namun, apakah hanya sebatas itu saja? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kak Endar berikan ilustrasi seperti ini. Siapa yang mengenal kita lebih dekat? Orang yang sebatas ketemu di jalan, ataukah orang yang tinggal satu rumah dengan kita? Tentu jawabannya yang kedua bukan. Kita bisa lebih mengenal Allah jika kita tinggal dekat dengan Dia. Tinggal dekat dengan Dia artinya adalah kita membangun hubungan dengan Allah lewat doa, baca firman, dan merenungkan firman secara teratur. Bukan hanya 1 minggu sekali saat di gereja, bukan, namun setiap hari. Ingat ya, pengenalan kita kepada Allah dibangun oleh kedekatan kita dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengenal Allah.
Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia berdoa agar jemaat yang ia layani dapat diberikan hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Adik-adik bisa baca di Efesus pasal 1 ayat 17. Paulus juga mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus mengenal Allah? Nah, ada 3 alasan kenapa kita harus mengenal Allah. Yang pertama, agar kita tahu sifat-sifat Allah. Yang kedua, agar kita tahu karyanya. Dan yang ketiga, agar kita tahu apa yang ia harapkan dari kita. Ilustrasinya bisa kita dapatkan dari hubungan persahabatan. Tentu kita punya sahabat, bukan? Kalau kamu punya sahabat, pasti kamu tahu sifat-sifat sahabat kamu, kelakuan mereka, kelebihan, kelemahan, bahkan keinginan mereka. Mengapa kamu bisa mengerti itu semua? Ya karena kedekatan. Kamu sudah sering bareng-bareng sama mereka dalam waktu yang lama yang membuat akhirnya kamu mengenal dengan dekat sahabat kamu itu. Kita dengan Tuhan Yesus kurang lebih juga seperti itu. Dia menyebut dirinya sebagai sahabat. Yohanes pasal 15 ayat 14. Artinya, Tuhan ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadikan dia sebagai sahabat? Nah, adik-adik, ingat ya, proses pengenalan akan Allah terjadi seumur hidup kita. Tidak pernah ada habisnya. Jadi, jangan pernah merasa cukup untuk mengenal Allah. Nah, demikian podcast kali ini yang Kak Indah sudah bagikan. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kak Indah akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. God bless you.